Salah satu permasalahan bagi peternak bebek pedaging yaitu adalah pemenuhan bahan pakan bebek pedaging, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang upaya penyediaan pakan alternatif dari fermentasi onggok atau ampas singkong yang kita bisa gunakan sebagai pakan bebek pedaging, teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang pemanfaatan limbah ampas singkong atau yang namanya onggok, teman-teman, untuk dapat kita gunakan sebagai pakan alternatif bebek pedaging. Berdasarkan jurnal yang saya baca, onggok merupakan limbah padat yang diperoleh dari produksi tepung tapioka yang banyak mengandung sumber karbohidrat. Nah, biasanya onggok ini atau ampas singkong ini banyak kita temukan di daerah Lampung, teman-teman. Dikarenakan di daerah Lampung, Provinsi Lampung, banyak sekali pabrik-pabrik pengolahan singkong untuk digunakan sebagai tepung tapioka. Sehingga untuk masyarakat ataupun teman-teman peternak di daerah Lampung bisa memanfaatkan limbah ampas singkong atau onggok untuk digunakan sebagai pakan alternatif bebek pedaging. Nah, sebelum onggok atau ampas singkong ini kita berikan ke ternak bebek pedaging, teman-teman, alangkah baiknya onggok ini kita fermentasi terlebih dahulu untuk nantinya bisa meningkatkan kadar protein, teman-teman. Nah, cara alternatif untuk dapat bisa fermentasi ini yaitu dengan memanfaatkan dedak padi, teman-teman. Yaitu kita bisa mencampurkan onggok dan dedak padi halus dengan perbandingan 7:3. Campuran onggok dan dedak padi difermentasi dengan menggunakan ragi jerami, teman-teman, atau biasa kita dapatkan yang ada di merek NASA, teman-teman. Itu banyak sekali probiotik yang bisa kita gunakan untuk fermentasi pakan, teman-teman. Nah, fermentasi ini kita simpan di dalam karung yang kedap udara, teman-teman, dan kita simpan selama 3-4 hari dengan metode anaerob atau kedap udara. Nah, ini merupakan hasil analisis kandungan gizi pakan alternatif yang berasal dari onggok ataupun ampas singkong, teman-teman, sebelum dan sesudah difermentasi. Tadi saya sebutkan bahwa perbandingan onggok dan dedak padi adalah 7:3. Nah, ini apabila onggok dan dedak padi sebelum difermentasi, di sini dituliskan kandungan protein sebesar 5,91, teman-teman, atau hampir 6% untuk kandungan proteinnya. Lalu apabila kita sudah melakukan fermentasi dengan menambahkan probiotik tadi, ragi jerami, teman-teman, yaitu onggok dan dedak padi dengan perbandingan 7:3, setelah difermentasi kadar protein bisa naik menjadi 10,55%, teman-teman. Hampir 2 kali lipat untuk kenaikan kadar protein. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara untuk kita dapat meningkatkan kualitas pakan dengan memanfaatkan hasil limbah pertanian, yaitu dengan cara fermentasi, teman-teman. Tetapi hasil dari perlakuan fermentasi pakan ini, teman-teman, kita bisa memberikan ke ternak saat bebek kita berusia atau berumur lebih dari 15 hari, teman-teman. Dikarenakan pada umur tersebut diharapkan sistem metabolisme atau sistem pencernaan di dalam bebek pedaging itu sudah sempurna dan dapat bisa mengolah bahan pakan yang kita berikan, teman-teman. Jadi tetap 0-2 minggu kita berikan pakan starter, pakan pabrikan, teman-teman. Dan setelah 2 minggu kita bisa memberikan pakan campuran yang berasal dari ampas singkong ataupun onggok, teman-teman. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan pakan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi bahan baku, teman-teman. Meskipun kita menggunakan hasil limbah pertanian ataupun limbah pengolahan makanan seperti onggok ini, teman-teman, apabila kita bisa melakukan kegiatan fermentasi terlebih dahulu, maka nilai kadar protein bisa naik hampir 2 kali lipat, teman-teman. Nah, pada prosesnya, fermentasi menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan baku sehingga dapat meningkatkan nilai gizi pakan. Nah, untuk fermentasi ini tadi saya sebutkan
bisa menggunakan ragi jerami dari produk NASA, teman-teman. Nah, kita tahu teman-teman bahwa ampas singkong atau onggo ini merupakan salah satu bahan pakan sumber energi atau sumber karbohidrat. Nah, padahal di dalam penyusunan ransum atau penyusunan pakan bebek pedaging harus mencukupi kebutuhan protein dan karbohidrat, teman-teman. Nah, biasanya saat bebek pedaging umur 2 minggu ke atas atau masa finisher, teman-teman, membutuhkan protein kasar sebesar 17-19%. Meskipun tadi sudah menggunakan fermentasi onggo dan dedak padi yang mempunyai kadar protein 10,55%, tentunya masih sangat kurang untuk dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bebek pedaging, teman-teman. Nah, untuk itu, agar kandungan protein kasar bisa naik, kita bisa menambahkan yang namanya konsentrat, teman-teman, agar nanti bisa mencukupi kebutuhan protein kasar. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menginginkan hasil pertambahan bobot badan bebek pedaging yang baik dan kita bisa panen di umur 40 atau umur 45 hari, teman-teman, kita harus menambahkan yang namanya konsentrat. Beda cerita kalau kalian hanya beternak bebek pedaging ini sekedar hobi, teman-teman, tidak masalah untuk tidak menambahkan konsentrat. Tetapi kalau kita punya target bobot badan, misalkan di umur 40 hari memiliki bobot badan 1,5 sampai 1,7, teman-teman, kita harus menambahkan yang namanya konsentrat sebagai bahan pelengkap protein kasar, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, video pembahasan tentang fermentasi ampas singkong ataupun onggo untuk dijadikan sebagai pakan alternatif bebek pedaging. Nah, semoga video kali ini bisa membantu atau bisa menjawab pertanyaan yang kemarin disebutkan bahwa apabila di tempat saya ada ampas singkong yang banyak, teman-teman, apa bisa kita manfaatkan untuk pakan bebek pedaging? Jawabannya adalah bisa, dengan cara melakukan fermentasi dan penambahan konsentrat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari protein kasar, teman-teman. Nah, mungkin apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan kalian like, komentar, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.